Sebelum persidangan dimulai, diingatkan kepada semua yang ada di dalam ruangan ini untuk tidak membuat suara-suara gaduh yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Dan dimohon untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi. Hakim Muhammad Tasir siap? Siap, ya. Hakim Muhammad Tasir siap? Siap, ya. Panitera siap? Siap, ya. Kuasa hukum penggugat siap? Siap, ya. Kuasa hukum tergugat siap? Siap, ya. Pada hari ini, Rabu 8 Juli 2020, sidang perkara perdata 220 garis miring PDT titik G garis miring 2020 garis miring PN Jakarta Utara tentang perkara gugatan jual beli antara Beril Huta Andi Karangga yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Ananda Cynthia Wahyudiani SHMH dan Tikolina Mahlini SHMH sebagai penggugat melawan Rafli Hartono yang diwakili oleh kuasa hukumnya Koni Fitria SHMH dan Andito Rizky Pratama SHMH sebagai tergugat. Maka dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah penggugat hadir dalam persidangan? Hadir yang mulia dan telah diwakilkan kepada saya Ananda Cynthia Wahyudiani SHMH dan rekan saya Tikolina Mahlini SHMH berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 Mei 2020. Kuasa hukum penggugat, silakan saudara maju untuk meneruskan surat izin beredar saudara dan surat kuasa tersebut. Untuk kuasa hukum tergugat juga silakan untuk maju untuk ikut memeriksa. Baik, saya akan memeriksa terlebih dahulu identitas pihak penggugat. Kuasa hukum penggugat, sebutkan nama penggugat. Beril Huta Andi Karangga. Warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta benar? Benar yang mulia. Alamat saudara? Kelurahan Mampang Perapatan, RT 8, RW 3, Desa Mampang Perapatan, Kecamatan Mampang Perapatan yang mulia. Baik, selanjutnya apakah pihak tergugat hadir dalam persidangan? Hadir yang mulia, tetapi telah mewakilkannya kepada saya Koni Fitria SHMH dan rekan saya Andito Rizky Pratama SHMH berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Juni 2020. Kuasa hukum tergugat, silakan saudara maju untuk meneruskan surat izin belajar saudara. Dan kepada kuasa hukum penggugat silakan maju juga untuk memeriksa. Kepada kuasa hukum tergugat, terlebih dahulu saya akan memeriksa identitas pihak tergugat. Kuasa hukum tergugat, sebutkan pekerjaan tergugat. Wira swasta yang mulia. Tempat kedudukan. Di Jalan Janur Indah LA nomor 92 RT 1 RW 18 Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara. Kuasa hukum penggugat, apakah benar saudara telah mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor register perkara 220 garis miring PDT titik G garis miring 2020 garis miring PN Jakarta Utara? Benar yang mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah menerima salinan gugatan? Sudah yang mulia. Baik, persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Kuasa hukum penggugat, apakah ada perubahan terhadap gugatan saudara? Tidak ada yang mulia. Saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, dari laporan mediasi yang majelis hakim terima, ternyata dari proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Pada kuasa hukum penggugat, terhadap gugatan penggugat, apakah akan dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Dianggap sudah dibacakan yang mulia. Pada kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin saudara sampaikan atau dijelaskan dari gugatan saudara? Tidak ada yang mulia. Untuk kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan tersebut? Benar yang mulia, kami akan mengajukan jawaban atas gugatan tersebut. Namun kami mohon waktu untuk menyusunnya. Kuasa hukum tergugat 1 minggu dari sekarang cukup untuk menyusun jawaban tergugat? Tidak yang mulia. Lalu berapa hari dari sekarang saudara bisa menyelesaikan jawaban gugatan tersebut? 3 minggu yang mulia. Pak Nira, 3 minggu dari sekarang tanggal berapa?
Tanggal 28 Juli 2020 yang mulia. Apakah di tanggal tersebut ada persidangan yang lain? Tidak ada yang mulia. Sebelum sidang saya tunda, apakah ada hal yang ingin saudara sampaikan? Bagaimana kuasa hukum penggugat? Tidak ada yang mulia. Kuasa hukum tergugat? Tidak ada juga yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum tergugat untuk menyusun jawaban tergugat, maka persidangan hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari yang akan datang, yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2020. Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi, karena perintah ini berlaku sebagai resmi. Dengan ini, sidang pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa mengadili terputus perkara dengan nomor register perkara 210 PDT-2020 PN Jakarta Utara dinyatakan ditutup. Pada hari ini, Selasa 28 Juli tahun 2020, sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perdata pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 220 PDT-G-2020 PN Jakarta Utara antara Beri Duga Andi Taranda yang diwakili oleh kuasa hukumnya Ananda Cynthia Wahyudi SHMH dan Tikolina Malini SHMH sebagai penggugat, melawan Rafli Hartono yang diwakili oleh kuasa hukumnya Koni Fitri SHMH dan Anggito Rizky Pratama SHMH sebagai tergugat. Maka dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, acara sidang hari ini adalah pembacaan jawaban tergugat oleh kuasa hukum tergugat atas gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum tergugat. Kepada kuasa hukum tergugat, silakan saudara maju untuk menyerahkan jawaban tergugat kepada majelis hakim, dan kepada kuasa hukum tergugat silakan maju untuk menerima salinannya. Kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan melakukan perubahan terhadap jawaban saudara? Tidak ada yang mulia. Baik, pada kuasa hukum tergugat, terhadap jawaban tergugat apakah akan dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Dianggap telah dibacakan ya. Baik, untuk kuasa hukum tergugat, apa ada yang ingin dijelaskan dari jawaban gugatan tersebut? Ada ya. Kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti isi dari jawaban tergugat yang telah dibacakan tadi? Mengerti yang mulia ya. Apakah saudara akan mencari untuk menanggapi jawaban tergugat? Benar yang mulia, kami akan mengajukan revisi. Namun kami mohon waktu untuk menyusunnya. Kuasa hukum penggugat, apakah satu minggu dari sekarang cukup untuk menyusun revisi? Izin yang mulia, jika berkenan kami dari kuasa hukum penggugat ingin meminta tambahan waktu yakni 2 minggu yang mulia. Baik, sudah saya putuskan untuk 2 minggu dari sekarang. Apa kuasa hukum tergugat keberatan? Tidak ya. Baik, panitera 2 minggu dari sekarang. Hari ini tanggal berapa? Hari Selasa 11 Agustus 2020 yang mulia. Apakah ada persidangan yang lain? Tidak ada yang mulia. Bagaimana kuasa hukum dari para pihak? Apakah siap menghadiri persidangan selanjutnya? Siap yang mulia. Baik, sebelum sidang saya tutup, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan? Bagaimana kuasa hukum penggugat? Tidak ada yang mulia. Untuk kuasa hukum tergugat bagaimana? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk memberi kesempatan kepada kuasa hukum penggugat untuk menyusun replik, maka persidangan hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada 2 minggu yang akan datang, yaitu pada hari Selasa 11 Agustus 2020. Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi karena perintah ini berlaku sebagai panggilan resmi. Dan ini sidang pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa mengadili dan memutus perkara dengan nomor register perkara 220 PDT-G 2020 PN Jakarta Utara dinyatakan ditutup. Pada hari ini, Selasa 20 Oktober 2020, sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara nomor 220 PDT-G 2020 PN Jakarta Utara antara Beri Duga Andi Taranda yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya Ananda Cynthia Wahyudi SHMH dan Tikolina Malini SHMH sebagai penggugat melawan Rafli Hartono
yang diwakili oleh kuasa hukumnya Tony Fitria SHMH dan Alito Rizky Pratama SHMH sebagai tergugat, maka dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda persidangan pada hari ini adalah pembuktian. Kuasa hukum menggugat, apakah saudara sudah siap dengan alat bukti saudara? Siap yang mulia, kami akan mengajukan bukti tertulis yaitu P1 sampai dengan P13 berupa surat asli dan fotokopi serta bermaterai cukup serta 2 orang saksi yaitu Aldera Cetagama dan Tikulina Marini. Kuasa hukum menggugat silakan maju untuk menyerahkan alat bukti saudara kepada kuasa hukum tergugat, juga dipersilakan maju untuk ikut pemeriksaan. Bagaimana pada kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Siap yang mulia, kami akan mengajukan bukti tertulis yaitu T1 sampai dengan T4 berupa fotokopi dan telah bermaterai. Kuasa hukum tergugat silakan saudara maju untuk menyerahkan alat bukti saudara dan kepada majelis hakim dan juga kepada saudara kuasa hukum menggugat silakan maju untuk ikut pemeriksaan. Kepada kuasa hukum menggugat, apakah para saksi siap dihadirkan pada persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, silakan para saksi untuk dihadirkan ke dalam ruang sidang. Pada tugas sidang, mohon menghadirkan saksi dari pihak menggugat. Sudah yang mulia. Terima kasih. Sebelumnya, saksi silakan maju untuk menyerahkan identitas saudara. Silakan dulu. Saksi dudukkan dari kanan terlebih dahulu sebagai saksi 1 dan selanjutnya saksi 2. Sebelum dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu akan diperiksa identitas saudara. Pada hakim anggota 1 saya persilakan untuk memeriksa identitas para saksi. Terima kasih yang mulia. Baik, untuk saksi 1, apakah saudara dalam keadaan sehat hari ini? Siap yang mulia. Siap mengikuti sidang pada hari ini? Siap mengikuti yang mulia. Baik, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Sebutkan nama lengkap saudara. Nama saya Aldera Cetagama. Bisa saudara sebutkan tempat, tanggal lahir dan umur? Saya lahir di Tangerang 6 Juni 1990 dan berumur 31 tahun. Keluarga negara Indonesia, bekerja di swasta dan agama Islam, apakah benar? Benar. Alamat saudara? Saya tinggal di Jalan Mampang, Perapatan 2 nomor 29/8, RW 3 Kelurahan Mampang, Perapatan Jakarta Selatan ini. Untuk selanjutnya kepada saksi 2, apakah saudara dalam keadaan sehat pada hari ini? Alhamdulillah saya. Siap mengikuti sidang pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Sebutkan nama lengkap saudara. Saya dengan Tiko. Bisa disebutkan tempat, tanggal lahir dan umur, agama saudara? Saya lahir di Jakarta 25 Agustus 1985. Umur saya 35 tahun dan saya beragama Islam yang mulia. Warga negara Indonesia dan bekerja di swasta, apakah benar? Benar yang mulia. Untuk alamat saudara? Alamat Jalan Mampang Perawatan nomor 2 nomor 39 RT 09 RW 03 Kelurahan Mampang Perapatan Jakarta Selatan yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara bersedia untuk memberi keterangan pada persidangan hari ini? Baik, sebelum saudara memberikan keterangan dalam persidangan hari ini, saudara saksi akan disembah terlebih dahulu. Apakah mengerti? Iya. Baik, sumpah akan dilakukan menurut agama Islam dan akan dipandu oleh agama Bunda 1. Silakan saudara saksi untuk berdiri dan pada juru sumpah dipersilakan untuk membentuk.
Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan. Saudara saksi, tadi saudara telah disumpah, maka saudara harus memberikan keterangan yang benar. Karena jika tidak demikian, saudara dapat dipidana dengan ketentuan pasal 242 ayat 1 KUHP karena memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Apa saudara mengerti? Baik, pemeriksaan tersebut dulu akan dilakukan oleh saksi satu. Kepada saksi satu silakan duduk di tempat yang sudah disediakan. Baik, apa saudara mengerti mengapa saudara dihadirkan pada persidangan pada hari ini? Mengerti yang mulia. Saya dihadirkan pada persidangan hari ini untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dalam perbuatan melawan hukum saudara Beril. Apakah saudara saksi memiliki hubungan darah atau dengan pihak penggugat? Tidak ada yang mulia. Lalu bagaimana saudara mengenali? Kebetulan saya itu saudara Beril dan bertetanggaan dengan saudara Beril. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada kuasa hukum tergugat untuk memberikan pertanyaan. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang mulia. Pada saudara saksi, sejak kapan saudara mengenal saudara Beril? Saya itu mengenal saudara Beril pada tahun 2005 pas masih muda. Saudara sendiri, apakah mengetahui kondisi rumah tersebut? Rumah tersebut itu dulunya ditempati oleh saudara Beril, namun sekarang kosong dan sudah dibongkar. Baik, sudah cukup yang mulia. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, dikarenakan dari pihak kuasa hukum tergugat telah mengajukan beberapa pertanyaan. Sebelumnya, apakah ada keterangan saksi yang ingin disampaikan? Tidak. Ya, berikan. Terima kasih. Baik, dikarenakan pemeriksaan terhadap saksi satu telah selesai, maka dilanjutkan pemeriksaan saksi dua. Untuk saksi yang sudah diperiksa, silakan maju untuk mengambil kaki dari saudara di panitera dan bisa diminta membuktikan. Selanjutnya pemeriksaan saksi 2. Kepada saksi 2 silakan saudara duduk di tempat yang telah disediakan. Apakah saudara mengerti mengapa saudara dihadirkan pada persidangan pada hari ini? Mengerti yang mulia, saya dihadirkan pada persidangan hari ini diminta oleh kuasa hukum penggugat. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara saksi memiliki hubungan darah dengan saudara Beril? Tidak ada yang mulia. Lalu bagaimana saudara mengenal? Kebetulan saya dan saudara Beril bertetangga. Baik, terima kasih. Berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada kuasa hukum tergugat untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudara saksi, bagaimana Anda mengenal para pihak yang bersengketa? Ya, saya mengenali mereka karena mereka adalah tetangga saya. Yang mana saya bertemu penggugat pada tahun 2005 dan tergugat yang saya kenal sejak kecil tahun 1990. Lalu saudara saksi, apakah Anda mengetahui batas rumah tergugat? Untuk batas rumahnya adalah di depan jalan besar, di samping kiri saluran air dan sebelah kanan tanah TNI AD Kompleks. Lalu, untuk saudara saksi, apakah Anda mengetahui bila penggugat telah tidak bertempat tinggal lagi di wilayah ini? Saya mengetahui penggugat telah tidak tinggal di rumahnya sejak tahun 2018. Apakah Anda tahu pernah dilakukan penggusuran di tanah tersebut? Benar, di tahun 2014. Cukup, yang mulia. Apakah masih ada pertanyaan lain yang ingin diajukan? Cukup, yang mulia. Karena sudah tidak ada pertanyaan yang ingin diajukan, apakah ada keterangan saksi yang ingin disampaikan? Tidak ada. Baik, pemeriksaan terhadap saksi 2 telah selesai. Maka saksi yang sudah diperiksa dipersilakan maju untuk mengambil kartu identitas negara di panitera dan bisa meninggalkan ruang sidang.
Baik, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian saksi-saksi dari pihak tergugat. Apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah siap dengan saksi saudara? Di sini yang mulia kami dari kuasa hukum tergugat tidak menghadirkan saksi. Kalau boleh tahu kenapa saudara tidak mengajukan saksi? Kami dari pihak kuasa tergugat sudah yakin dengan alat bukti yang sudah kami serahkan yang mulia. Baik, karena dari pihak kuasa tergugat tidak mengajukan saksi, maka pemeriksaan barang bukti dan saksi telah selesai. Agenda selanjutnya adalah pembahasan kesimpulan dari para pihak. Majelis hakim akan memberikan waktu pada kuasa hukum Moga dan kuasa hukum tergugat untuk menyampaikan kesimpulan. Baik, Panitra, kapan tanggal yang tepat untuk sidang penyerahan kesimpulan? Mengingat pada bulan ini pengadilan negeri Jakarta Utara memiliki jadwal yang padat. Ini tanggal dilakukan pada hari Selasa 8 Desember 2020 yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum para pihak dalam menyusun kesimpulan, maka persidangan hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember tahun 2020. Maka kami majelis hakim meminta kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi, karena perintah ini seperti undangan resmi. Dan ini sidang pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa mengadili dan memutus sengketa perkara dengan register perkara 220/PDT J /2020/PN Jakarta Utara dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan register perkara 220/PDT J /2020/PN Jakarta Utara antara penggugat Beri Lembita Andi Taranda dan tergugat Rafael Latono pada hari ini Selasa 8 Desember tahun 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah pihak penggugat atau yang memilih sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Sudah siap yang mulia. Apakah pihak tergugat atau yang memilih sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Sudah siap. yang mulia. Sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah penyampaian kesimpulan. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Siap yang mulia. Silakan saudara maju untuk menyampaikan kepada majelis hakim. Bagaimana kepada kuasa hukum saudara tergugat? Apakah saudara juga sudah siap terkait dengan kesimpulan saudara? Siap. Silakan kepada saudara untuk maju. Ya, kepada majelis hakim. Baik, karena penyampaian kesimpulan sudah dilakukan dari kedua belah pihak, mungkin ada tambahan daripada para pihak? Tidak ada yang mulia. Dari kuasa tergugat juga tidak ada yang mulia. Karena tidak ada tambahan dari kedua belah pihak, sidang akan dilanjutkan kembali 4 minggu dari sekarang. Tanggal berapa, Panitra? 12 Januari 2021 yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan yang lain? Tidak ada hari yang ini? lain yang mulia. Baiklah, untuk itu sidang pada hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa tanggal 12 Januari tahun 2021 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan agenda sidang bacaan putusan. Dan kepada para pihak dipersilakan akan datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini Selasa 12 Januari 2021, sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor 220/PDT-G/2020/PN Jakarta Utara antara penggugat Beri Lembita Andi Taranda dan tergugat Rafael Latono dengan agenda bacaan putusan dibuka dan dibuka. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan agenda sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Sebelumnya kami tanyakan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah putusan ini dibacakan seluruhnya atau hanya amannya saja? Cukup amannya saja yang mulia. Baik. Putusan nomor 220/PDT-G/2020/PN Jakarta Utara. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Beri Lembita Andi Taranda bertempat tinggal di Jalan Mampang Perapatan 2
nomor 32 RT RW 8 RT 3 Kelurahan Mampang Perapatan Kecamatan Mampang Perapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ananda Cintiawa Hidiani SHMH, 2. Tiko Lina Malini SHMH, para advokat dan penasihat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum HD Indonesia LBH HIR berkantor di Jalan Haji Naman Swakarsa 3 nomor 3 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Durensawit Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa nomor 09/LBH-PDT-G-5/2020 tanggal 8 Mei tahun 2020 sebagai penggugat melawan Rafli Hartono bertempat tinggal di Jalan Janur Indah LA nomor 9/2-32 RT RW 1/18 Kelurahan Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Koni Fitria SHMH, 2. Aldito Rizky Pratama SHMH, para advokat dan atau konsultan hukum yang berkantor di kantor advokat Koni SHMH and Partner beralamat di Jalan Asem Bari Raya nomor 7 TP Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa nomor 1343/SK/6/2020 tanggal 16 Juni 2020 sebagai tergugat. Mengadili dalam konvensi 1 dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat, 2 dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan perbuatan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat membayar kerugian yang dialami penggugat tunai dan seketika sebesar kerugian materi yaitu pembelian tanah dan bangunan sebesar 1.500.000.000 rupiah dan kerugian imaterial sebesar 5 miliar rupiah, menghukum tergugat membayar uang paksa langsung kepada penggugat sebesar 1 juta rupiah per hari. Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan, membebankan biaya perkara yang timbul kepada tergugat, menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. Dalam rekonvensi, menolak gugatan penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi untuk seluruhnya, menghukum penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara. Dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp463.000 oleh kami para Patrawan SHMH sebagai hakim ketua, Reza Andi Ranata Esa dan Raka Prasetya Wardana Esa Embu masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 220/PDT-PDT 2020/PN Jakarta Utara tanggal 4 Mei 2020. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Januari tahun 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim ketua sidang yang dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, Krisnadi, hakim panitera pengganti dan kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Atas putusan majelis hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan haknya. Apabila tidak puas dengan putusan majelis hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Demikianlah sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.